Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu lagi bersama Kak Meske Dan Kak Reni. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita mari berdiri dulu yuk. Nah, kita menyanyikan lagu Mas PA. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah menyanyikan Mars PA. Sekarang kita memulai ibadah. Mari kita menyanyikan Kidung Ceria 214. Yesus memanggil aku. Adik-adik, kita berdoa yuk. Tuhan, terima kasih Tuhan telah kami di tempat ini Tuhan. Sebentar kami mulai ibadah ini Tuhan, yaitu memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Adik-adik, marilah kita menyanyikan Kidung Ceria dari 272. Puji Tuhan, haleluya.
Salam adik-adik, selamat pagi adik-adik. Makasih Kak Reni, makasih Kak Meska. Adik-adik, kita satu dalam dua, kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, supaya firman yang kami dengar ini bisa berguna bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Amin. Adik-adik, bangkit berdiri. Kita akan membaca dari Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 16. Ada nilai baca ya. Orang Israel menyembah berhala pada zaman Hakim-Hakim. Setelah Yosua melepaskan bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikubur di daerah milik pusaka di Timnas Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan pada nenek moyang, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka sesuai dengan apa yang telah diperintahkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikianlah firman Tuhan. Pergilah. Adik-adik, kita ikuti rekaman cerita berikut ini. Adik-adik, coba lihat gambar ini. Ini gambar bapak siapa ya? Mungkin kalian lupa ya. Bapak ini adalah pemimpin Israel yang membawa mereka masuk ke Kanaan. Ayo, sekarang apakah kalian sudah mengingat kembali nama bapak itu? Ya, kakak dengar yang menjawab dengan benar, yaitu Bapak Yosua. Yosua. Bapak siapa itu adik-adik? Ya, Bapak Yosua. Waktu orang Israel sudah masuk tanah Kanaan, adik-adik, Bapak Yosua berpidato. Dalam pidatonya, Bapak Yosua memberi pesan dan menginginkan mereka. Saudara-saudara sebangsa, Tuhan sudah membawa kita dengan selamat sampai ke tempat ini. Tuhan sendiri yang sudah menolong kita sepanjang perjalanan yang kita lewati. Kita harus ingat itu. Dan sekarang kita sudah sampai di tanah Kanaan, tanah yang diberi Tuhan untuk kita. Tanah ini adalah anugerah Tuhan, sebab Tuhan sangat mengasihi kita. Kita semua harus setia pada Tuhan. Kita semua harus beribadah dengan taat hanya kepada Tuhan. Ingat dan jangan pernah melupakan semua yang sudah Tuhan lakukan untuk menolong dan menyelamatkan kita. Dalam gambar ini, adik-adik bisa melihat
Bapak Yosua yang sedang beribadah. Bapak Yosua berdoa dan memuji Tuhan. Bapak Yosua hidup takut akan Tuhan. Begitu juga bapak-bapak lain yang dulu pernah diingatkan oleh Bapak Yosua. Mereka juga hidup yang setia. Mereka taat dan hidup dengar-dengaran akan firman Tuhan. Apa yang pernah dipesankan Bapak Yosua, mereka lakukan dengan benar. Adik-adik, Bapak Yosua yang sudah memimpin orang Israel kemudian meninggal dunia pada umur 110 tahun. Wah, lama juga ya Bapak Yosua hidup. Dan selama hidupnya adik-adik, Bapak Yosua sudah melakukan semua yang Tuhan perintahkan kepadanya. Bapak Yosua sudah menjadi seorang pemimpin yang baik, pemimpin yang memberi contoh hidup takut akan Tuhan. Karena itu, banyak orang yang menangis dan sangat sedih ketika Bapak Yosua meninggal dunia. Loh, apaan ini? Coba adik-adik lihat lagi di gambar ini. Apakah benar orang-orang Israel? Bapak-bapaknya, ibu-ibunya, anak-anaknya, mereka semua menyembah patung. Atau kakak yang salah lihat? Atau mata kakak yang mulai kabur? Apa? Benarkah itu orang Israel? Orang Israel? Mereka sedang menyembah patung-patung. Wah, gawat ini. Kenapa mereka jadi begini ya? Wah, rupa-rupanya mereka sudah lupa apa yang diajarkan oleh orang tua mereka dulu. Padahal orang tua mereka telah memberi contoh yang baik loh. Orang tua hidup taat kepada Tuhan. Memang orang tua mereka sudah lama meninggal, sama seperti Bapak Yosua yang sudah tiada. Dan sekarang mereka merasa bebas, dan mereka dengan sengaja mengikuti bangsa-bangsa lain yang menyembah dewa Baal dan dewa Asitoret. Mereka melupakan Tuhan. Adik-adik, kalau kalian melihat teman yang berbuat yang tidak baik, apa kira-kira yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan menegur atau membiarkan saja? Ya, kakak mendengar jawaban yang benar dari adik-adik yang berada di rumah. Jawabannya yaitu dengan menegur atau menasihati. Nah, kalau adik-adik punya rasa kasih kepada teman-teman dengan tidak membiarkan mereka melakukan yang salah, apalagi Tuhan, dalam gambar ini kita melihat orang Israel yang terpaksa bersembunyi di gua-gua. Mereka ketakutan karena hasil panen mereka sering dirampas bangsa-bangsa lain, sehingga mereka mengalami kelaparan. Apa ya yang mereka alami sebenarnya peringatan dari Tuhan? Sudah mereka kembali setia dan taat beribadah kepada Tuhan. Tuhan juga menegur mereka dengan cara membiarkan bangsa-bangsa lain datang menyerang dan mengalahkan kota-kota mereka, sehingga mereka kehilangan semua harta benda mereka, dan mereka harus bekerja untuk bangsa yang mengalahkan mereka. Dan akhirnya adik-adik, orang Israel berdoa meminta ampun kepada Tuhan. Mereka mengakui kalau selama ini mereka sudah melakukan kesalahan. Mereka sudah tidak setia kepada Tuhan. Adik-adik, Tuhan mana yang begitu baik selain dari Tuhan yang kita sembah? Untuk orang yang mau datang minta ampun dan bersedia kembali setia kepada Tuhan, Tuhan menolong mereka dengan menunjukkan pemimpin-pemimpin baru. Pemimpin-pemimpin baru ini adik-adik disebut dengan hakim-hakim di antara mereka. Ada yang namanya Gideon, Yefta, Simpson, dan semua orang hakim perempuan bernama Deborah. Adik-adik, pelajaran dari firman Tuhan hari ini mau mengingatkan untuk selalu mengingat ajaran orang tua, mengingat ajaran yang disampaikan dalam ibadah impa. Karena ajaran itu mengajarkan kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia, menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran akan firman Tuhan, anak-anak yang selalu berbuat baik. Kalau di rumah orang tua sudah memberi contoh yang baik, maka kita juga harus melakukan seperti yang sudah dicontohkan mama papa. Oleh sebab itu, kalau di rumah mama atau papa mengajarkan adik-adik untuk melakukan yang baik,
maka kita harus melakukannya. Caranya bagaimana? Pertama, kita harus belajar merendahkan hati dan tidak melawan, dan belajar menjadi anak yang penurut, anak yang mau dibimbing dan diarahkan. Kedua, kita harus ingat dan ingat terus semua yang baik yang sudah diajarkan kepada kita. Kita tidak boleh melupakannya ya adik-adik. Jangan seperti orang Israel yang dengan sengaja melupakan ajaran orang tua mereka ya adik-adik. Apalagi di saat wabah virus corona seperti sekarang ini, ada seorang anak yang sudah diingatkan untuk pakai masker tapi tidak mau menurut adik-adik. Akhirnya dia sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Ada nih adik-adik teman kita yang sudah diingatkan oleh semua oma-oma, seorang oma-oma supaya tidak bermain bola di jalan, tapi dia melawan. Dia tidak melihat ke belakang di mana ada motor yang kemudian menyerempet hingga dia jatuh dan terluka adik-adik. Di rumah kalau kita diajar oleh mama atau papa, kemudian kita tidak mau dengar, tidak mau melakukan apa yang disuruh mama papa, maka kita pasti akan ditegur, dinasehati, kadang sampai dimarahi. Apakah dengan begitu berarti mama dan papa tidak sayang sama adik-adik? Apakah dipukul berarti mama dan papa jahat? Seperti orang Israel yang ditegur Tuhan dengan dibiarkan mengalami kelaparan dan diserang musuh. Itu yang Tuhan lakukan supaya orang Israel sadar akan kesalahan mereka. Jikalau kita adik-adik ditegur, maka katakanlah, terima kasih mama, terima kasih papa, sudah tegur kakak, sudah tegur adik, sudah diingatkan adik, sudah diingatkan kakak, hingga kita dijauhkan dari yang jahat dan kita tetap dijaga sebagai anak-anak Tuhan yang baik, yang selalu berbuat yang baik. Adik-adik, Tuhan sangat mengasihi orang Israel. Tuhan juga sangat mengasihi adik-adik juga. Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang selalu taat dan mau dengar-dengaran akan firman-Nya. Seperti Tuhan memberi para hakim-hakim sebagai pemimpin untuk membimbing orang Israel, maka Tuhan juga memberi mama, papa, oma, opa, kakak layan, dan kakak layan PA untuk memimpin hidup kita, supaya kita selalu hidup di dalam Tuhan. Tuhan begitu baik ya adik-adik. Oleh sebab itu, kita harus bangga punya Tuhan yang selalu mengasihi kita dan yang suka membuat kita menjadi anak-anak masa kini yang terampil sebagai anak-anak Tuhan yang keren, anak-anak yang terbaik. Adik-adik, kita akan meresponi firman Tuhan dari Kidung Ceria 233, Yesus menginginkan daku. Bait 1 dan 3.
Adik-adik, kita akan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tundukkan kepalanya, lipat tangannya, kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Engkau curahkan kepada anak-Mu. Sehingga pada kesempatan pagi hari yang indah ini, kami dapat mendengar cerita di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami rindu ya Bapa untuk berkumpul di rumah-Mu kembali supaya virus corona ini bisa hilang di muka bumi ini. Bukan karena kekuatan dan hebat anak-Mu. Ya Tuhan, kiranya menyadari akan kesetiaan kelemahan kami ya Bapa, oleh kiranya Engkau jauhkan dari virus corona, jauhkan dari pertengkaran antara suku dan agama, satu karena hati semua ya Tuhan. Tak lupa juga kami mendoakan para pemimpin, presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat serta pemimpin ibadahnya. Kami mohon kepadamu ya, kiranya berkatilah gereja kami, berkatilah para ibu pendeta dan para majelis dan para pelayan-pelayan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan yang jauh sempurna, dan Tuhan juga mengajarkan doa kami, doa yang bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita memasuki aktivitas. Nah, anak TK dibawakan oleh kalian. Untuk anak TK, membuat bingkai dari batang korek. Seperti ini jadinya. Dan untuk anak kecil, mencari 10 perbedaan dalam 2 gambar ini. Jadinya seperti ini. Dan untuk anak tanggung, itu mewarnai. Jadinya seperti ini. Selamat mengerjakan. Adik-adik, sekarang kita memberikan persembahan, menyanyikan Kidung Ceria 355. Aku bawa dan berikan. Adik-adik, marilah kita berdiri untuk berdoa persembahan. Marilah kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih atas berkat-Mu ya Bapak. Hari ini kami sudah memberikan persembahan ya Bapak. Berkatilah persembahan ini ya Bapak, bisa berguna bagi gereja dan seluruh pelayan kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah. Marilah kita menyanyikan Kidung Ceria 345, Oh berkati kami. Ajamu
Adik-adik, kita akan tiba berkatnya. Tuhan berkatilah engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.